Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai Bapak Pak siapa? Putu Yudiana ya. Bapak Putu Yudiana terkait dengan Desa Tenganan. Baik Pak, langsung saja. Di sini kami ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana respon masyarakat Desa Tenganan dalam melestarikan budaya di era digitalisasi? Kami kan desa adat Tenganan Provinsi kan salah satu desa tua, desa Baliage. Ada aturan-aturan khusus mungkin yang mengikat warga kami dalam hal melakukan kegiatan baik itu ritual, budaya, tradisi dan lain sebagainya. Artinya walaupun kalau yang bilang perubahan itu di semua aspek ada perubahannya, dimanapun ada perubahan. Itu baik dari pengaruh teknologi, pendidikan, kemajuan zaman, bahkan pariwisata. Artinya kami tetap melakukan perubahan asalkan perubahan ini atau masukan-masukan ini tidak bertentangan dengan awing dan tradisi yang kami warisi. Itu satu. Kedua, di Tenganan ini kan ada aturan, ada awig-awig, ada perarem, ada dreste yang banyak. Itu adalah dreste di mana kami yang dreste itu kan terutama yang kuna dreste itu yang aturan walaupun tidak tertulis yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan diikuti dan dihormati oleh semua warga. Dan salah satu hal mungkin yang paling di Tenganan ini adalah apa yang leluhur kami lakukan, pendahulu kami lakukan, akan kami lakukan. Itu ada bahasa terap kadisaban, bahasa sederhana. Arti dari semua itu adalah apa yang leluhur kami lakukan, kami akan lakukan. Oke. Baik. Terima kasih untuk jawaban yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana peranan awik-awik dalam melestarikan budaya di Desa Tenganan selama berpuluhan tahun dan turun-temurun? Awik-awik ini yang baru, kita bisa lah awik-awik karena 1841 desa ini terbakar. Atas restu dari Raja Kelungkung, kita menghadap konon waktu ini menghadap Raja Kelungkung dan menugaskan salah satu juru tulis atas nama Gede Gurit untuk menulis kembali awik-awik Tenganan dan rampung tahun 1843. Itu terdiri dari 61 pasal. Artinya waktu ini pasal-pasal ini tidak beraturan. Artinya tidak sistematis. Kalau yang sekarang kan itu yang pertama pasal yang diutamakan adalah Parayangan, kedua Pawongan, Kaleman. Kalau kami apa yang diingat itu yang ditulis, yang terdiri dari 61 pasal. Kalau awig-awig ini kan memang salah satu pegangan hukum utama di Tenganan. Semua ini masih dihormati sampai sekarang, terutama dalam konsep menjaga tradisi dan budaya, terutama untuk menjaga kerukunan konsep memang di Tenganan tidak mengenal trihita-karana, tapi pelaksananya sudah dari dulu kita lakukan. Hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Itu semua ada sebagai pegangan terakhir nih awig-awig. Ini harus dihormati walaupun di dalam awig-awig itu ada beberapa mungkin tambahan-tambahan yang berupa perarem dan dreste nih. Di samping nih pendidikan anak di Tenganan untuk awig-awig nih memang ada proses pendidikan non formal di Tenganan, artinya pendidikan adat. Anak-anak gadis kami itu untuk putri Trune, untuk yang laki-laki memang dari umur belasan tahun mereka sudah masuk asrama. Diasramakan bagaimana mereka dididik untuk menghormati awig-awig, budaya dan tradisi yang kami warisi untuk menjaga tradisi untuk bisa lestari secara turun-temurun. Baik, untuk jawaban kedua, itu soal kedua sudah dijawab. Untuk soal ketiga, Pak, pendekatan apa yang dilakukan untuk menyeimbangkan pengelolaan budaya berbasis ekowisata dalam mengelola pelestarian budaya dan pengelolaan hutan adat secara beriringan? Di Tenganan ini kan kalau mungkin kan dari dulu ada DTW, ada sekarang kan desa wisata. Memang kalau kita bicara pariwisata di Tenganan ini dari tahun 30-an sudah dikunjungi wisatawan. Karena yang dulu pertama, kalau yang dulu nih kan dia bilang wisatawan yang minat khusus dari beberapa jurnal buku yang ada nih, ada wisatawan berminat khusus baik itu yang berupa antropolog dan ahli-ahli sejarah lah.
Nah sejak itu mungkin tahun 33 ada buku The Door Republic of Tenganan, terbit tentang Tenganan tahun 33. Mungkin waktu itu konon katanya dibuat jurnal-jurnal tentang memuat di Tenganan, banyak wisatawan tertarik ke Tenganan. Artinya yang mempunyai minat khusus, terutama yang antropolog. Nah setelah itu mungkin banyak sekali di Tenganan kunjungan wisatawan, bahkan kalau sebelum Covid yang jadi kepala desa dulu pernah dari kepala desa, kunjungan ke Tenganan antara 45.000 sampai 50.000 per tahun. Cuman kami di Tenganan ini tetap mengedepankan bahwa wisatawan ini salah satu bentuk bonus dari apa yang kita warisi. Di Tenganan kan ada wisata budaya sekarang, tapi banyak sekarang di Tenganan ini selain pariwisata budaya ada pariwisata alam yang berbasis alam, ekowisata lah itu. Artinya kami tetap menerima kunjungan wisatawan asalkan wisatawan ini tidak bertentangan atau tidak merubah fungsi-fungsi yang sudah ada. Mereka harus mengikuti apa yang kita ada di Tenganan. Misalnya saja kita beranggapan di Tenganan itu pariwisata ada karena budaya, bukan budaya ada karena pariwisata. Artinya kami tidak akan menampilkan budaya-budaya yang sakral di luar konteksnya dalam hal upacara. Karena kan dalam mana tradisi atau kesenian itu kan ada yang sakral, ada yang profan, yang mungkin yang profan bisa ditampilkan. Yang sakral itu misalnya perang pandan kami tidak akan bisa menampilkan berapapun kami bayar di luar konteksnya upacara. Maka itu kami mengemas wisatawan ini adalah salah satu bentuk bonus dari apa yang kita lakukan. Nah kedua ada wisata alam, karena kami di Tenganan ini terus terang dari awal-awal dari 917,2 hektar. Ini kan wilayah adat di Tenganan ini 917,2 hektar. 591 hektar ini adalah hutan. Hutan adat kami yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Terus ada 255 hektar ini sawah. Pemukiman ini cuma 78 hektar, termasuk kuburan dan fasilitas umum lainnya. Di Aweng ini kami tidak boleh merubah fungsi tata ruang yang kami miliki. Mana itu sawah, mana hutan, mana pejalan, mana pemukiman. Kami tidak boleh, yang pertama ini kami tidak boleh menjual tanah luar adat. Artinya desa ini berhak memfasilitasi ketika ada proses jual beli, karena jual beli diwajibkan adalah penduduk lokal yang membeli. Itu pun satu. Kedua, diharapkan dalam proses jual beli tanah itu yang membeli itu adalah garis keturunan keluarga terdekat. Kan jarang orang Tenganan itu yang jual tanah. Nah artinya pariwisata ini baik yang sekarang yang berkembang ini wisata trekking, wisata dan sebagainya. Artinya pariwisata kita bisa menerima pariwisata kalaupun pariwisata ini tidak berdampak buruk, tidak bertentangan dengan tradisi yang kami warisi. Makanya di Tenganan tidak ada hotel, akomodasi hotel, villa dan sebagainya itu kita ada. Nah terakhir kita juga kebetulan bekerja sama dengan Warmadewa. Saya sering sekali ke Warmadewa, terutama dengan di arsitektur pengabdian di Tenganan, termasuk dari hukumnya, aspek hukumnya. Kami masih bisa mungkin mengembangkan salah satu wilayah kami karena banyak sekali wisatawan yang berminat untuk berwisata ke Tenganan, terutama wisata alam sekarang kan berkembang. Nah mungkin misalnya ada trekking yang sudah jalan, terus ada glamping, terus outbound untuk masyarakat wisatawan lokal, atau di salah satu wilayah kami ada sungai yang besar itu masih memungkinkan untuk rafting atau tubing. Mungkin pengembangan ke arah sana kalau kita pikir di Tenganan kalau ini kan tidak berubah fungsi tata ruang yang ada. Misalnya glamping itu artinya kami tidak, karena di Tenganan ini tidak boleh menebang pohon tanpa izin dari adat. Artinya kalau dari adat tidak menebang, tidak merubah fungsi tata guna lahan, kita pikir tidak masalah. Mudah-mudahan ke depan kerjasama dengan Warmadewa ini bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Tenganan. Intinya Tenganan ini pariwisata, kami beranggapan pariwisata itu adalah salah satu bentuk bonus dari apa yang kami lakukan. Walaupun tidak ada pariwisata, toh tradisi dan budaya ini akan tetap kami laksanakan.
dengan menjalankan tradisi dan budaya itu ada hasil lebih, kenapa kami tidak manfaatkan? Ini sebenarnya pariwisata ada karena budaya, bukan budaya ada pariwisata. Contohnya di Kopi ini walaupun tidak ada pariwisata, wisatawan tidak nol sama sekali kunjungan, karena dari sekian lama nih kunjungan wisatawan ketika Covid lah terjadi nol. Waktu Gunung Agung erupsi, kunjungan wisatawan di Tenganan masih tetap jalan. Toh ketika Covid, masa Covid ini wisatawan sama sekali tidak ada, tradisi dan budaya yang kami masih tetap kami laksanakan. Baik, terima kasih untuk jawaban dari soal nomor 3, Pak. Untuk soal terakhir, apa hambatan yang masih terjadi dalam mengembangkan ekosistem budaya di Desa Adat Tenganan pada era digitalisasi ini? Kalau hambatan ini kan artinya ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal mungkin karena pola pikir, mudah-mudahan ini tidak ekstrim lah terjadi, kan mungkin ada pola pikir masyarakat yang sudah mengenal pendidikan, pekerjaan, salah satunya. Yang dari tantangan untuk melaksanakan budaya kan anak-anak kami sekarang sekolah. Artinya kami tidak pernah melarang anak-anak kami untuk melakukan pendidikan. Nah itu salah satu hambatan. Tapi hambatan ini kami pikir sangat penting. Ketika anak-anak kami tidak melakukan pendidikan kan susah juga. Kedua, tantangan era dan zaman ini masih berubah. Artinya mungkin kayak bangunan, kami tidak mungkin menjaga. Ada yang berpikir, mohon maaf, yang berkunjung ke Tenganan, mereka inginkan Tenganan itu seperti tempo dulu sekitar. Mereka berkunjung tahun 30-an, tahun 50-an lah. Temboknya tanah, lantainya tanah. Mereka kan kemungkinan, menurut perspektif mereka, hal seperti ini bagus. Tapi bagi kami ini kan tidak mungkin. Karena kami tinggal di dalamnya, artinya ada tantangan-tantangan supaya tidak ada perubahan. Tapi kami bisa berubah asalkan tidak bertentangan dengan tradisi. Misalnya atap ini memang diatur, bangunan ini memang diatur. Artinya bangunan ini mana yang bisa berubah, mana yang tidak. Seperti buge yang terluar. Yang paling luar atapnya hanya boleh menggunakan daun kelapa atau hijau. Itu masih dipertahankan. Artinya pola tata ruangnya ada 4. Itu masih mungkin ketika masuk rumah ini kan ada bangunan-bangunan yang berubah, bukan berubah karena fungsi, mungkin untuk tempat tinggal ada pakai keramik, ada tehal dan sebagainya. Mungkin harapan orang luar nih kami tetap pakai tanah, yang tidak mungkin. Kedua, pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Ketika anak-anak kami melakukan pendidikan, ada keinginan masyarakat kami untuk bekerja secara jalur formal, tapi bagi kami masyarakat Tenganan, kebanyakan masyarakat Tenganan itu setelah berkeluarga, tanda kutip, lebih banyak masyarakat kami yang kembali ke desa. Artinya apa yang menyebabkan, ini banyak penelitian menyebabkan, susah dijelaskan karena masyarakat kami lebih banyak yang tinggal di desa. Tapi kalau dibilang ada yang merantau, ada. Kalau secara persentase sih lumayan. Sekitar 10-15 kakak ada yang merantau. Tapi Tenganan ini perlu diingat, yang asli warga Tenganan cuma 105 kakak. Memiliki luas 917,2 hektar. Kebanyakan sih ketika mereka melakukan pendidikan, tamat, bekerja sesuai dengan itu. Setelah berkeluarga rata-rata kembali ke desa. Artinya pengabdian mereka lebih merasa nyaman, merasa dibutuhkan, dan mengabdi untuk desa itu masih kuat ikatan di Tenganan. Artinya mungkin kalau bekerja di luar secara formal itu secara keuntungan atau pendapatan kan jauh lebih besar. Tapi masyarakat kami banyak yang merasa lebih nyaman tinggal di desa. Tapi ada juga yang tinggal terutama di Denpasar, karena ada yang sebagai dosen, pegawai dan sebagainya. Oke. Udah itu saja Pak. Terima kasih untuk jawaban dari keempat pertanyaan ini. Sekian review Desa Tenganan dari Bapak Putu Wedana. Terima kasih. Dari fakultas tadi. Hukum Pak. Oh. Iya.